Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Bambang Purnomo pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11, mapel Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi pada waktu masa Orde Baru. Ini melanjutkan bahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Mintang dulu terkait dengan demokrasi pada waktu masa demokrasi terpimpin. Indikator yang diharapkan pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami penerapan demokrasi Orde Baru pada waktu tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Orde Baru pada waktu itu terjadi pada periode tahun 1966 sampai tahun 1998. Latar belakang Orde Baru ini muncul, yang pertama disebabkan karena Jenderal Soeharto akhirnya menjabat sebagai presiden setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno Nawaksara ditolak oleh MPRS. Jadi pada waktu tahun 1966, pada waktu itu Presiden Soekarno dipanggil oleh MPRS untuk menghadap pada waktu itu. Karena pada waktu itu Presiden harus mempertanggungjawabkan peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada waktu tahun 1965. Karena pada waktu tahun 1965 ini masih dalam pemerintahan Presiden Soekarno pada waktu itu, sehingga Presiden dipanggil oleh MPRS untuk mempertanggungjawabkan peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Nah, dalam peristiwa pertanggungjawaban tersebut, kemudian Presiden berpidato dengan judul Nawaksara. Dalam bahasa Sanskerta, Nawaksara ini artinya nawak itu 9, kemudian sara itu bahasan. Jadi ada 9 bahasan yang dibahas dalam pidato pertanggungjawaban Presiden di hadapan MPRS pada waktu itu. Nah, dari 9 bahasan tersebut ternyata tidak ada satu bahasan yang menyinggung terkait dengan pemberontakan G30 SPKI. Sedangkan pada waktu itu Presiden dipanggil adalah untuk mempertanggungjawabkan peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Nah, karena tidak ada salah satu pidato yang mempertanggungjawabkan terkait dengan pemberontakan G30 SPKI, sehingga pada waktu itu pidato Presiden Soekarno ini ditolak oleh MPRS, sehingga pada waktu itu jabatan Presiden kemudian diganti oleh Jenderal Soeharto, yang pada waktu itu Jenderal Soeharto diamanatkan Super Semar ya. Kemudian selain pengembangan Super Semar, Presiden Soeharto ini dianggap sebagai orang yang berhasil menumpas pemberontakan G30 SPKI yang menggantikan Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah, bergantinya jabatan ini dari Soekarno ke Soeharto, kemudian Soeharto mengubah demokrasi di Indonesia dari demokrasi terpimpin kemudian berubah menjadi demokrasi Orde Baru pada waktu itu ya. Pada waktu kisaran tahun 66 sampai tahun 98. Itu latar belakang yang pertama. Kemudian latar belakang yang kedua, Orde Baru lahir sebagai koreksi total terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama dan gerakan pemurnian kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada waktu masa Orde Baru, pada waktu masa demokrasi terpimpin ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Misalnya saja penyimpangan yang terjadi pada waktu masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada waktu zamannya Soekarno pada waktu itu, yang pertama adalah Indonesia pernah menggunakan ideologi Nasakom. Nah, Nasakom ini adalah merupakan tiga ajaran ya, singkatan dari nasionalis, kemudian agamis dan komunis. Nah, dari tiga ajaran tersebut ada salah satu ajaran yang menyalahi peraturan Pancasila, yaitu ajaran komunis. Karena ajaran komunis ini kan bercirikan tidak mengenal adanya Tuhan atau tidak mengenal adanya ajaran agama. Sedangkan Pancasila di sila pertama itu menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya negara kita itu mengenal adanya ajaran agama. Sedangkan pada waktu masa Orde Baru itu ada 5 ajaran agama yang disahkan oleh pemerintah. Sebelum bertambah lagi satu agama, yaitu Konghucu ya. Agama Tionghoa
itu ketika masa zamannya Abdurrahman Wahid, kemudian ditambah 1 pada waktu masa zaman reformasi, menjadi 6 agama yang disahkan oleh pemerintah pada waktu masa reformasi. Kemudian penyimpangan yang kedua adalah Indonesia pernah melakukan konfrontasi atau penyerangan kepada negara Malaysia. Nah, ini juga menyalahi peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada waktu tahun 1964 Indonesia pernah menyerang negara Malaysia. Ini bertentangan dengan alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, kata-kata yang perlu digarisbawahi adalah maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bahwasanya negara kita itu menolak terkait dengan adanya penjajahan, tetapi pada waktu tahun 1964 Indonesia pernah menyerang negara Malaysia pada waktu itu. Ini juga menyalahi peraturan perundang-undangan. Kemudian penyimpangan yang terakhir itu karena Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada waktu tahun 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB ini dikarenakan karena pada waktu itu Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan pada waktu tahun 1964 Indonesia kan konflik dengan negara Malaysia. Dan PBB kemudian menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Nah, diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada waktu itu mengakibatkan Soekarno kemudian memutus hubungan dengan lembaga organisasi PBB pada waktu tahun 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB ini mengakibatkan Indonesia tidak bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik itu di bidang bilateral, kemudian multilateral, dan regional. Ini adalah merupakan penyimpangan-penyimpangan pada waktu masa demokrasi terpimpin. Keadaan politik Indonesia. Keadaan politik Indonesia dalam negeri dan politik luar negeri nanti akan saya sampaikan. Saya akan sampaikan terlebih dahulu keadaan politik dalam negeri. Keadaan politik dalam negeri di Indonesia yang pertama adalah keinginan pemerintah untuk melarang organisasi PKI di Indonesia ya, beserta ormas-ormasnya. Dan ini didukung oleh rakyat juga, karena rakyat pada waktu itu memunculkan tritura 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah bubarkan PKI, kemudian yang kedua rombak kabinet Dwi Kora, dan yang ketiga adalah turunkan harga barang. Nah, ini sejalan dengan pemerintah yang menginginkan agar organisasi PKI ini tidak lagi muncul di Indonesia pada waktu masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, menetapkan partai-partai peserta pemilu tahun 1970. Jadi pada waktu itu, tahun 1971 ini adalah merupakan pemilu pertama kali pada waktu masa Orde Baru, dan diikuti oleh 10 partai politik pada waktu itu. Jadi pada waktu tahun 1970 ada sekitar 10 partai politik yang ditetapkan dalam pemilihan umum pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan atau fusi partai politik menjadi 3 partai politik saja, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Nah, pada waktu penyederhanaan ini adalah merupakan penyederhanaan partai politik pada waktu tahun 1971. Di mana pada waktu itu kan diikuti oleh 10 partai politik, kemudian dari 10 partai politik itu bergabung, kemudian membentuk partai-partai baru, misalnya saja seperti PDI. PDI ini adalah merupakan gabungan dari partai-partai politik seperti PNI, kemudian Partai Kristen, kemudian Partai Katolik, kemudian IPKI. Kemudian bergabung menjadi satu, kemudian membentuk partai baru yang disebut sebagai PDI. Kemudian P3 ini adalah merupakan gabungan dari partai-partai Islam yang terjadi pada waktu tahun 1971. Partai Islam itu kemudian bergabung, kemudian membentuk P3. Misalnya saja seperti NU, Nahdlatul Ulama, kemudian PSII, Partai Syariat Islam Indonesia, kemudian Partai Islam ini bergabung menjadi satu, kemudian membentuk partai baru yang disebut P3. Kemudian Golkar ini adalah merupakan partai tunggal ya, tidak merupakan gabungan-gabungan dari partai lama pada waktu itu. Kemudian yang keempat, politik dalam negeri Indonesia menempatkan ABRI dalam peran dui fungsi.
yaitu Hankam dan politik. Jadi pada waktu masa pemerintahan Soeharto, pada waktu masa Orde Baru, ABRI ini memiliki peranan ganda, yaitu sebagai alat pertahanan dan keamanan negara sekaligus bisa masuk ke ranah politik. Jadi anggota ABRI itu bisa masuk ke lembaga-lembaga legislatif, misalnya di lembaga MPR, kemudian DPR dan DPRD, selain sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Keadaan politik luar negeri Indonesia pada waktu masa Orde Baru yang pertama mengakhiri konfrontasi politik dengan negara Malaysia. Nah, ini yang dilakukan oleh Indonesia pertama kali ya. Karena mengakhiri konfrontasi dengan negara Malaysia ini bisa berakibat kembalinya Indonesia ke dalam keanggotaan PBB. Nah, tujuannya agar Indonesia ini bisa menjalin kerjasama baik itu di bidang bilateral, kemudian multilateral dan regional dengan negara-negara lain. Karena pada waktu masa demokrasi terpimpin ketika Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, ekonomi Indonesia terpuruk karena Indonesia tidak bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, sehingga pada waktu itu Soeharto menginginkan agar Indonesia ini bisa kembali lagi ke keanggotaan PBB agar ekonomi Indonesia sedikit demi sedikit itu bisa berkembang. Itu tujuan ketika Indonesia kembali ke keanggotaan PBB. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan kerjasama ASEAN. Jadi pada waktu itu, pada waktu tahun 1968, politik luar negeri kita menginginkan agar di daerah kawasan Asia Tenggara ini dibentuk organisasi, yaitu ASEAN ya. Jadi negara kita juga menjadi pelopor berdirinya organisasi ASEAN pada waktu tahun 1968. Organisasi ASEAN ini bergerak di bidang ekonomi, kemudian sosial dan kebudayaan. Kemudian yang keempat, politik luar negeri kita melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apa itu arti bebas dan aktif? Bebas itu berarti artinya tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Karena pada waktu itu ada dua kekuatan besar dunia, yaitu blok barat yang diwakili oleh Amerika, sedangkan yang kedua blok timur itu diwakili oleh Uni Soviet. Nah, posisi Indonesia pada waktu itu adalah netral dia. Tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Itu arti kata bebas. Sedangkan aktif artinya adalah Indonesia aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional atau aktif dalam usaha perdamaian dunia. Program kebijakan dan hasil pembangunan pada waktu masa Orde Baru di bidang politik. Di bidang politik, keberhasilan Soeharto pada waktu masa Orde Baru adalah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali, yaitu diawali pada waktu tahun 71, kemudian tahun 77, 82, 87, 92, dan terakhir 97. Dan pada waktu pemilihan umum ini selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, karena pada waktu tahun 71 sampai 97, Golkar ini mendapat dukungan dari suara dari pegawai negeri sipil pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu Golkar sebagai alat kendara Soekarno ini berhasil memenangkan pemilihan umum 6 kali. Sehingga pada waktu itu Soeharto itu menjabat sebagai presiden selama 32 tahun lamanya. Ini paling lama sendiri kalau dibandingkan dengan presiden-presiden setelahnya dan sebelumnya. Kemudian keberhasilan yang kedua di bidang politik adalah berhasil melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan menjalin kerjasama di bidang bilateral. Di bidang bilateral ini dengan 2 negara, kemudian multilateral dengan banyak negara, dan regional ini dengan satu kawasan tertentu ya. Seperti ASEAN itu termasuk organisasi regional karena satu kawasan tertentu yaitu Asia Tenggara. Kemudian bidang politik yang ketiga, keberhasilan Soeharto adalah berhasil mengintegrasikan Timur Timur ke NKRI pada waktu tahun 1976. Nah, masuknya Timur Timur pada waktu tahun 1976 ini karena keberhasilan Soeharto pada waktu itu. Namun pada waktu tahun 1999 ketika masa pemerintahan B.J. Habibie, Timur Timur ini lepas dari wilayah NKRI pada waktu pemerintahan B.J. Habibie karena pada waktu itu pemerintah Timur Timur menganggap bahwa antara sejarah Indonesia dengan sejarah Timur Timur itu berbeda, yaitu
Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, sedangkan Timur Timur itu merupakan bekas jajahan dari negara Portugis. Sehingga pada waktu tahun 99, Timur Timur ini menginginkan untuk lepas dari wilayah NKRI ketika masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada waktu itu B.J. Habibie memberikan dua opsi kepada rakyat Timur Timur agar dia tidak lepas dari wilayah NKRI pada waktu tahun 99. Yaitu opsi pertama, Timur Timur diberikan wilayah daerah istimewa, sama seperti 3 daerah istimewa yang ada di Indonesia, seperti Jogja, kemudian Aceh, dan DKI Jakarta. Itu opsi pertama. Kemudian opsi yang kedua, Timur Timur dibebaskan untuk mendirikan negara sendiri pada waktu itu. Nah, dari dua opsi tersebut kemudian pada waktu itu dilaksanakan voting di Timur Timur. Nah, dari voting itu hasilnya 23% itu rakyat Timur Timur menginginkan agar tetap bergabung dengan wilayah Indonesia dengan daerah istimewa, status daerah istimewa. Sedangkan selebihnya 77% itu menginginkan agar Timur Timur lepas dari wilayah NKRI pada waktu itu. Nah, karena kebanyakan masyarakat Timur Timur ingin lepas, akhirnya Timur Timur lepas dari NKRI pada waktu tahun 99. Kemudian program kebijakan dan hasil pembangunan di bidang ekonomi keberhasilan pada waktu masa Orde Baru adalah berhasil mengendalikan laju inflasi. Nah, pada waktu itu pemerintah berhasil menyetabilkan harga-harga barang ya, sehingga harga barang pada waktu masa Orde Baru itu tidak melonjak naik tinggi pada waktu itu. Kemudian di bidang ekonomi keberhasilan yang kedua adalah berhasil melaksanakan swasembada beras. Jadi pada waktu itu Indonesia ini dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara ya. Negara lumbung padi di Asia Tenggara, dan Indonesia bisa mengekspor padi-padinya ke wilayah negara-negara lain pada waktu masa Orde Baru. Namun pada waktu masa reformasi sekarang ini Indonesia tidak bisa menjadi negara pengekspor padi terbesar di Asia Tenggara, karena pada masa reformasi sekarang ini yang menjadi lumbung padi di Asia Tenggara itu adalah negara Thailand. Kemudian di bidang ideologi, keberhasilan yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas tunggal. Nah, selain Pancasila itu dilarang untuk muncul di Indonesia ya, seperti azas-azas seperti PKI, kemudian azas-azas yang lain. Ini ideologi-ideologi selain ideologi Pancasila itu dilarang untuk muncul di Indonesia. Kemudian di bidang sosial dan budaya, keberhasilan pemerintah pada waktu masa Orde Baru yang pertama berhasil menyelenggarakan program transmigrasi. Nah, pada waktu masa Orde Baru, wilayah Jawa ini paling padat penduduk pada waktu itu, sehingga pemerintah menginginkan agar melakukan program transmigrasi untuk memindahkan masyarakat dari Jawa ke provinsi lain pada waktu Orde Baru. Nah, pada waktu itu pemerintah berhasil melaksanakan program transmigrasi, memindahkan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain. Kemudian yang kedua, berhasil memerangi buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, berhasil menyelenggarakan program KB. Nah, pada waktu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, jumlah penduduk di Indonesia ini tidak terbendung pada waktu itu ya, karena suatu keluarga itu tidak dibatasi untuk memiliki seorang anak. Namun pada waktu masa Orde Baru ada batasan, keluarga tersebut harus memiliki 2 orang anak saja pada waktu masa Orde Baru. Ini dibuktikan dengan adanya tugu-tugu di perbatasan-perbatasan suatu daerah di desa. Biasanya ada tugu yang melambangkan seperti ini ya. Nah, 2 anak cukup, itu merupakan tugu yang dibangun ketika masa Orde Baru pada waktu pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Nah, untuk sementara materi yang bisa saya sampaikan seperti itu dulu. Untuk minggu depan akan dilanjut oleh Pak Mintang terkait dengan demokrasi masa reformasi. Untuk sementara saya cukupi di sini terlebih dahulu. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.